Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tulus Hartawan. Kali ini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah e-Government dan Hubungan Internasional. Presentasi kali ini dengan judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Harapan dan Tantangan Indonesia sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Saya tertarik dengan judul ini, atau saya tertarik mengangkat judul ini, karena kan memang dalam penerbitan atau pengesahan atau pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini sangat-sangat kontroversial. Undang-undang ini atau sewaktu masih menjadi rancangan undang-undang ini banyak menuai protes dan demonstrasi. Demonstrasi dan protes itu khususnya disuarakan dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita, para pekerja atau kaum buruh. Hal ini tentu saja sangat menarik karena undang-undang ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang mana bertepatan atau bersamaan dengan pandemi virus corona yang masih tinggi. Jadi masyarakat juga atau para pekerja atau para buruh pekerja, para buruh menilai tidak ada urgensi atau kurangnya urgensi atau kurang tepat penerbitan atau pengesahan atau pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini disahkan. Baiklah, kita mulai presentasi saya kali ini. Dengan semangat mewujudkan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jelas tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini bahwa pemerintah Indonesia atau bangsa Indonesia ingin memajukan kesejahteraan umum. Jika diartikan, memajukan kesejahteraan umum adalah memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini perekonomiannya. Untuk itu, pada tahun 1967, Indonesia bersama negara-negara Asia lainnya seperti Filipina, Thailand, Singapura, dan Malaysia mendeklarasikan sebuah persatuan negara-negara Asia yang kita kenal juga ASEAN. ASEAN ini dideklarasikan di Bangkok, Thailand pada tahun 1967. Adapun tujuan dari didirikannya ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan, memelihara perdamaian dan stabilitas, dan menjunjung tinggi hukum antar negara-negara ASEAN. Jadi, setelah tahun 1967, pada tahun 1992, dibuatlah oleh negara anggota ASEAN sebuah kesepakatan, yaitu Asia Free Trade Zone atau AFTA, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pasar bebas Asia. Jadi pada tahun 2015 negara-negara Asia atau ASEAN, negara-negara anggota ASEAN
membuat kesepakatan lagi yang bernama Masyarakat Ekonomi Asia. Masyarakat Ekonomi Asia ini disepakati 2015 akhir atau Desember di Bali, yang saat itu dihadiri oleh Wakil Presiden kita Bapak Yusuf Kala. Ada beberapa keuntungan yang dirasakan atau yang dapat ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia atau bangsa Indonesia dari masyarakat ekonomi Asia ini. Keuntungan itu antara lain adalah meningkatnya volume arus barang, jasa, tenaga kerja, investasi, dan modal. Semua hal tersebut untuk pada akhirnya adalah peningkatan kemakmuran daya saing di kawasan negara-negara anggota ASEAN. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah sebagai salah satu implikasi liberalisasi perdagangan dan liberalisasi tenaga kerja masyarakat ekonomi ASEAN. Ada 4 pilar masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu 1. Pasar dan basis produk tunggal. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Dan yang keempat adalah kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Liberalisasi perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA mempermudah arus barang, modal, dan jasa antar negara ASEAN, dan tidak ada lagi barrier atau hambatan yang memberikan stimulus atau hambatan dan memberikan stimulus pajak atau tax competition antar anggota masyarakat ekonomi ASEAN. Serta dalam penanaman modal atau investasi antar negara dilakukan perjanjian penanaman modal yang lebih fleksibel. Jadi, dengan liberalisasi perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN ini memang arus barang ini antar anggota masyarakat ekonomi Asia itu lebih mudah masuknya. Jadi pajak fiskal masuk antar satu negara dengan negara lainnya lebih kompetitif dengan kesepakatan yang disetujui. Yang jelas pajak atau fiskalnya akan lebih murah dari sebelum adanya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN atau masyarakat ekonomi atau sebelum terjalinnya kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN. Dalam liberalisasi tenaga kerja telah disepakati juga jika tenaga kerja yang kompeten dapat masuk bekerja antar negara sesuai bidangnya, sehingga tenaga kerja dapat lebih berkompetisi secara fair sesuai kemampuan masing-masing. Jadi memang dalam hal liberalisasi tenaga kerja tidak bisa kita tolak lagi jika banyak pekerja-pekerja dari tenaga ahli dari luar negeri masuk ke negara Indonesia dengan mudahnya. Hal ini memang sudah disepakati dari kesepakatan masyarakat ekonomi Asia. Dalam sebuah konsep yang telah disepakati oleh negara-negara anggota masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu cetak biru atau blueprint masyarakat ekonomi ASEAN 2025 yang memuat langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan ekonomi ASEAN yang memiliki 5 karakteristik utama strategi integrasi ekonomi ASEAN sesuai cetak biru MEA. Jadi 5 karakteristik strategi utama itu menurut Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi Indonesia adalah 1. Ekonomi terpadu dan terintegrasi penuh. Artinya di sini menurut Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi Indonesia adalah perdagangan barang, perdagangan jasa, dan lingkungan investasi ini lebih bebas lagi, lebih luas lagi. Yang kedua, ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis. Yang dapat diartikan kebijakan persaingan yang efektif, perlindungan konsumen, penguatan kerjasama hak atas kekayaan intelektual, kerjasama perpajakan, dan lain-lain. Yang ketiga,
peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral, transportasi teknologi, informasi dan komunikasi, energi, pangan, pertanian, dan kehutanan, dan lain-lain. Yang keempat, ASEAN yang tangguh, inklusif, serta memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya. Dapat diartikan memperkuat peran usaha UMKM, memperkuat sektor swasta, dan lain-lain. Yang kelima atau yang terakhir, dari karakteristik utama strategis integrasi ekonomi ASEAN ini adalah ASEAN yang bersifat global, yang dapat diartikan pendekatan strategi melalui kerjasama ekonomi eksternal. Dengan menjadi anggota masyarakat ekonomi ASEAN, telah terjalin kesepakatan dan kerjasama perdagangan sesama anggota ASEAN. Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam sektor perdagangan. Hal ini otomatis membuat positif pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerapan tenaga kerja di bidang industri. Jadi jelas Indonesia dengan menjadi anggota masyarakat ekonomi ASEAN ini telah banyak investasi-investasi asing yang masuk di Indonesia. Dengan investasi itulah pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan tumbuh signifikan. Dari sektor pajak sudah jelas, dengan adanya investor yang masuk membuat sebuah perusahaan, maka akan membayar pajak pada pemerintah Indonesia. Dari sektor tenaga kerja, maka perusahaan tersebut juga akan menyerap tenaga kerja yang ada di daerah tersebut. Setelah 1 tahun masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan pada tahun 2016, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,02%, lebih tinggi dibanding pencapaian pada tahun 2015. Jadi awal kesepakatan masyarakat ekonomi ASEAN ini pada 2015 akhir Desember dan diberlakukan awal 2016. Di 2016 akhir tingkat perekonomian atau pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5,02%. Berarti dalam hal ini dampak sangat positif dari diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan politik perdagangan. Menurut survei dari Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia pada 2019 jika dibulatkan ada 268 juta jiwa. Hal ini bisa dikatakan sebagai peluang besar bagi negara-negara lain, khususnya ASEAN, untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah market potensial yang dapat membuat margin sangat besar bagi perdagangan. Tentu banyak negara-negara lain yang dengan senang hati ingin menjalin kerjasama perdagangan dengan Indonesia. Jadi memang Indonesia dengan jumlah penduduk menurut BPS pada tahun 2019 ada 268 juta itu sangat dilirik oleh negara-negara lain. Karena dengan penduduk atau padatnya penduduk di Indonesia dapat dijadikan sebuah pasar bagi barang produk-produk mereka. Dalam konteks politik perdagangan Indonesia, lebih banyak impor, khususnya barang konsumsi. Hal ini tidak lepas dari sebagian masyarakat Indonesia yang lebih menyenangi produk impor. Ya memang kita akui realitas di masyarakat kita atau bangsa Indonesia sendiri lebih menyenangi produk-produk impor. Karena memang produk impor itu sebenarnya
dibungkus atau dikemas atau memberikan penjelasan atau iklan itu yang lebih bagus atau lebih baik dari produk-produk lokal. Diperlukan tekad dan kerja keras yang kuat dari pemerintah Indonesia serta harus didukung oleh seluruh rakyat agar bisa beralih menggunakan produk buatan dalam negeri, khususnya produk-produk bahan dasar yang dikonsumsi seperti beras, tepung, gula, dan lain-lain. Ya memang pemerintah juga harus memberikan atau bertekad untuk tidak memberikan jatah atau tidak memberikan izin impor, khususnya barang-barang atau produk-produk yang dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia, yang mana jika bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia sendiri bisa membuat atau bersuasembada seperti beras, tepung, gula, dan lain-lain. Artinya produk-produk Indonesia harus lebih dikuatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Indonesia atau pasar dalam negeri sendiri. Indonesia sebagai anggota masyarakat ekonomi ASEAN, selain banyak mendapatkan keuntungan investasi yang masuk dari luar negeri, namun ada permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia agar iklim investasi tetap terjaga dengan baik, yaitu para investor maupun calon investor luar negeri masih belum percaya dalam menanamkan investasinya di Indonesia. Mereka menilai pemerintah Indonesia masih kurang dalam hal kepastian hukum. Banyaknya aturan, perizinan, dan panjangnya birokrasi merupakan salah satu isu nasional dalam menghambat investasi di sektor penanaman modal. Yang kedua, sarana dan prasarana infrastruktur yang belum memadai. Yang ketiga, terbatasnya sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi. Yang keempat, masih rendahnya tingkat kepercayaan luar negeri terhadap kualitas produk Indonesia. Diperlukan konsep implementasi yang komprehensif dari pemerintah Indonesia, khususnya dari sektor perizinan atau hukum dan sektor perindustrian, yang harus didukung oleh kementerian dan instansi terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut. Konsep Omnibus Law yang digagas oleh Presiden Jokowi pada saat itu ada 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Ciptaker, dan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Konsep Omnibus Law tersebut dirasakan sangat perlu dalam regulasi, meningkatkan iklim investasi dan ekonomi agar bisa bersaing dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara masyarakat ekonomi Asia. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ekspektasi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan iklim investasi akan mengalami kenaikan yang akan berujung pada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan rakyat. Namun demikian, jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dikorelasikan dengan liberalisasi perdagangan, sudah semestinya pemerintah Indonesia dapat merubah politik perdagangan dari negara impor menjadi negara ekspor. Jadi di sini memang jelas sebaiknya pemerintah Indonesia dapat agak menghentikan atau memberikan peluang untuk negara lain atau negara kita mengimpor barang-barang dari luar negeri. Kita dapat memenuhi tingkat konsumsi. Seharusnya kita bisa memenuhi produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri. Dengan jumlah penduduk 268 jiwa
juta jiwa, pemerintah Indonesia harus bisa mengambil peluang pasar dalam negeri. Ya, ini sama dengan yang sebelumnya saya bahas. Yang perlu dilakukan adalah penguatan produk-produk dalam negeri, produksi-produksi dalam negeri, khususnya produk-produk atau produksi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki tujuan pemberdayaan UMKM dan kemudahan berusaha atau investasi dinilai sebagian masyarakat lebih pro pengusaha. Ini juga tadi sudah sedikit saya bahas di awal depan tadi, bahwa masyarakat atau teman-teman kita dari para pekerja kaum buruh menilai jika Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini lebih pro pengusaha karena seluruh perizinan, seluruh hal-hal yang investasi, hal-hal yang berkaitan dengan investasi itu lebih dimudahkan dan lebih diefektifkan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah kewenangannya sudah dicabut. Diperlukan pembatasan impor dan harus diperkuat produksi dalam negeri, khususnya produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi pembatasan impor ini memang sangat diperlukan. Artinya jika kita mengimpor terus, artinya kita harus membeli terus. Sedangkan kondisi ekonomi atau kondisi keuangan Indonesia sendiri atau dalam negeri sendiri tidak stabil dengan investasi yang semakin berkurang. Yang mana barang-barang impor juga kualitasnya belum tentu sama dengan kualitas barang-barang yang ada atau yang dibuat di dalam negeri. Untuk itu sebenarnya di samping tekad dari pemerintah juga harus ada kemauan dari rakyat Indonesia untuk tidak menggunakan barang-barang impor. Harus dibarengi atau disikapi dengan pemerintah memberikan edukasi untuk lebih memberdayakan produk-produk dalam negeri, pembuatan produk-produk dalam negeri, khususnya barang-barang atau produk yang dikonsumsi. Politik perdagangan Indonesia terkesan kurang memiliki nilai tawar, khususnya terhadap Cina. Memang sudah bukan rahasia lagi jika Cina saat ini atau beberapa tahun ini lebih cenderung dominan memberikan investasi di Indonesia. Investasi tersebut ya dalam sektor industri maupun sektor infrastruktur. Namun demikian, politik perdagangan Cina mereka menginginkan satu paket. Artinya jika mereka memiliki atau menanamkan modalnya di Indonesia, mereka membuat sebuah industri atau sebuah perusahaan, mereka harus membawa mesin-mesin dari mereka, dari negara mereka, dan para pekerja juga dari mereka. Artinya di sinilah ada nilai tawar Indonesia atau bangsa Indonesia, pemerintah kita kurang memiliki nilai tawar. Walaupun sebenarnya masih diragukan atau masih disangsikan di mana keuntungannya jika investasi dari pemerintah Cina, perusahaannya dari Cina, mesin-mesin dari Cina, tenaga kerja dari Cina. Lalu Indonesia dalam hal profit ataupun keuntungannya disangsikan dari mana? Apakah dari pajak atau dari mana? Itu sendiri juga memang masih diperdebatkan karena investasi juga transparansi antara pemerintah dengan rakyat Indonesia masih belum terjalin komunikasi yang lebih baik. Masyarakat saat ini ataupun rakyat Indonesia saat ini hanya mendapatkan informasi dari media-media, baik media mainstream maupun media online,
yang menyatakan jika banyaknya investasi dari Cina banyak mendatangkan keuntungan. Namun masyarakat sendiri juga bertanya-tanya keuntungan tersebut di dalam hal apa atau dalam sektor mana, karena pemerintah Cina sendiri memberikan investasi dalam tanda kutip, ada juga memberikan hutang yang mana hutang tersebut juga harus dibayar oleh pemerintah Indonesia. Jadi terkait hal ini memang sebenarnya pemerintah Indonesia tidak lepas dari kepentingan politis. Yang mana kepentingan politis saat ini memang lebih cenderung pro ke Cina. Dalam hal liberalisasi tenaga kerja, pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam penyiapan tenaga kerja lokal agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk, yang mana penyiapan itu meliputi satu, melakukan sertifikasi kompetensi standar internasional, menerapkan standarisasi pendidikan tenaga kerja sebagai syarat awal sesuai ketentuan General Agreement on Trade in Service atau GATS, meningkatkan pelatihan-pelatihan agar SDM sumber daya manusia menjadi lebih produktif dan kompetitif, memprioritaskan atau melakukan edukasi tenaga kerja lokal agar dapat menguasai bahasa internasional, meningkatkan akses informasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan baik dalam maupun luar negeri. Jadi penyiapan 5 inilah harus disiapkan atau harus didukung oleh pemerintah pusat atau pemerintah Indonesia. Keinginan dan tekad yang kuat tenaga kerja lokal untuk berinovasi dan terus belajar dalam upaya peningkatan kompetensi. Jadi berkaitan dengan liberalisasi tenaga kerja harus didukung juga oleh individu tenaga kerja lokal untuk lebih berinovasi dan terus belajar dalam upaya meningkatkan kompetensinya agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan dukungan pemerintah secara komprehensif untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal dapat dijadikan kesempatan dalam peningkatan tenaga kerja lokal. Kesimpulan, masyarakat ekonomi ASEAN adalah suatu bentuk kebersamaan jalinan kerjasama untuk meningkatkan perekonomian para anggotanya dengan target menjadi pasar terbuka berbasis industri di kawasan Asia Tenggara. Dalam menyukseskan implementasi liberalisasi perdagangan masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum, yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang diharapkan mampu menyelesaikan sebuah perizinan dalam berinvestasi. Penguatan produksi produk-produk yang dikonsumsi dalam negeri, setidaknya Indonesia dapat memenuhi sendiri barang-barang yang dikonsumsi dan tidak tergantung dari barang impor. Dengan memperkecil nilai ekspor, maka akan dapat menekan laju inflasi secara langsung. Akan membuat pertumbuhan ekonomi meningkat, dikarenakan pendapatan domestik bruto (PDB) akan naik. Jadi memang harus dikuatkan produk-produk dalam negeri, khususnya produk-produk yang dikonsumsi. Jadi bila bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia mengkonsumsi atau memakai barang-barang yang diproduksi dalam negeri, tentu saja hal ini akan membuat peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia sendiri. Karena perputaran atau cash flow uang itu tidak akan pergi ke luar negeri, hanya akan berputar di Indonesia. Namun demikian, hal ini harus diimbangi dengan dukungan pemerintah agar pemerintah bisa memberikan peluang atau memberikan edukasi untuk perusahaan-perusahaan dalam negeri membuat produk-produk dalam negeri yang dikonsumsi.
Dalam liberalisasi tenaga kerja, pemerintah Indonesia harus membuat suatu sistem standarisasi kompetensi yang tinggi sehingga dapat bersaing tidak saja di tingkat nasional tetapi di tingkat internasional. Implementasi dukungan pemerintah tersebut adalah dengan membuat pelatihan-pelatihan kompetensi yang diselenggarakan oleh badan sertifikasi atau lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional. Jadi dalam hal ini tenaga kerja lokal sebenarnya masih bisa di-upgrade kompetensinya lagi, ya kembali dengan dukungan penuh dari pemerintah. Pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga sertifikasi internasional untuk mengupgrade atau menambah keterampilan para tenaga kerja lokal. Para tenaga kerja lokal harus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya secara global agar bisa menghadapi tantangan liberalisasi tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun di masyarakat ekonomi ASEAN ataupun internasional. Jadi tidak lepas dari dukungan dari pemerintah, tenaga kerja lokal juga harus bisa meningkatkan kemampuannya dan pengetahuan secara global, secara menyeluruh, agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Baik, teman-teman, terima kasih telah melihat atau mendengar presentasi saya ini. Untuk itu, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.